Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keiza Nurul Hasanah Kartini dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat dengan NPM 25060710119. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait kesalahan berbahasa dalam karya tulis ilmiah. Baiklah, langsung saja. Terdapat kesalahan berbahasa dalam karya tulis ilmiah yang saya analisis, yaitu yang pertama di bagian abstrak, terdapat jenis kesalahannya yaitu kalimat efektif. Dengan kutipan kalimat pada abstrak itu adalah media sosial kini telah menjadi elemen penting dalam kehidupan mahasiswa, memengaruhi berbagai aspek termasuk cara berbahasa dalam penulisan akademis. Analisis kesalahannya, kalimat ini agak panjang dan memiliki dua gagasan utama, fungsi media sosial dan pengaruhnya terhadap bahasa dalam satu kalimat. Perbaikan yang disarankan, pisahkan menjadi dua kalimat. Contohnya, media sosial kini telah menjadi elemen penting dalam kehidupan mahasiswa. Kehadirannya memengaruhi berbagai aspek, termasuk cara berbahasa dalam penulisan akademis. Kemudian, masih di dalam bagian abstrak, jenis kesalahan yang kedua yaitu ejaan dan diksi ilmiah. Kutipan kalimatnya, metode penelitian yang diterapkan yaitu analisis pustaka dari artikel ilmiah yang berkaitan. Analisis kesalahannya yaitu frasa analisis pustaka sebaiknya diganti dengan istilah baku, yaitu studi pustaka yang lebih umum digunakan dalam konteks akademik. Perbaikan yang disarankan, metode penelitian yang diterapkan adalah studi pustaka terhadap artikel ilmiah yang relevan. Kemudian, yang ketiga masih di bagian abstrak, jenis kesalahannya kata serapan. Kutipan kalimatnya, penulisan akademis. Analisis kesalahannya, dalam kaidah bahasa Indonesia, bentuk serapan yang baku dari academic writing adalah penulisan akademik, bukan akademis. Dan perbaikan yang disarankan, ganti seluruhnya menjadi penulisan akademik. Kemudian, masih pada bagian abstrak, kesalahannya yaitu struktur paragraf, yaitu seluruh paragrafnya abstrak. Paragraf sudah utuh dan koheren, namun bisa disempurnakan dengan menambahkan unsur hasil dan saran secara eksplisit agar sesuai struktur abstrak ilmiah. Kemudian perbaikannya, tambahkan kalimat penutup seperti hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pendidik dalam menanamkan pentingnya penggunaan bahasa baku di lingkungan akademik. Kemudian yang kelima sudah masuk ke dalam bagian pendahuluan. Kesalahannya pada kata serapan. Kutipan kalimatnya, media sosial telah merubah metode komunikasi. Nah, analisis kesalahannya yaitu kata merubah tidak baku dalam bahasa Indonesia. Bentuk bakunya adalah mengubah. Maka perbaikannya seharusnya media sosial telah mengubah metode komunikasi. Kemudian yang keenam masih di bagian pendahuluan, kesalahannya pada struktur paragraf, yaitu paragrafnya panjang yang berisi berbagai temuan studi sebelumnya dan pendapat umum. Paragraf terlalu panjang, berisi beberapa gagasan utama yang seharusnya dipisah, studi terdahulu, dampak sosial, serta pandangan mahasiswa. Perbaikannya, bagi paragraf menjadi beberapa bagian. Yang pertama, temuan penelitian sebelumnya, yang kedua, pengaruh sosial budaya, dan ketiga, manfaat positif media sosial. Kemudian, yang ketujuh masih pada bagian pendahuluan, yaitu unsur serapan dan ejaan. Kutipan kalimatnya, pemanfaatan bahasa yang unik dan kreatif di platform media sosial dapat menjadi sumber motivasi. Analisis kesalahannya, penggunaan kata platform masih diperbolehkan sebagai serapan, tetapi sebaiknya dicetak miring atau diganti dengan padanan wadah digital. Perbaikannya dapat diganti seperti pemanfaatan bahasa yang unik dan kreatif di platform atau wadah digital media sosial dapat menjadi sumber motivasi. Kemudian yang kedelapan, di bagian metode penelitian, kesalahannya yaitu pada kalimat efektif. Kutipan kalimatnya, artikel-artikel itu dipilih menurut kriteria relevansi, kredibilitas, dan terkini. Kalimat ini kurang efektif karena kata terkini seharusnya dijelaskan sebagai keterkinian atau kemutakhiran sumber. Maka perbaikannya, artikel-artikel tersebut dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran sumber. Dan yang kesembilan yaitu pada bagian hasil dan pembahasan. Kesalahannya pada ejaan dan penulisan spasi. Ini contohnya omong-omong dan bahasa-bahasa semacam itu. Terdapat spasi yang tidak tepat antara kata dan tanda hubung. Jadi spasinya itu dihapus. Perbaikannya, omong-omong bahasa-bahasa semacam itu. Jadi tidak ada spasi antara kata
kata dan tanda hubungnya. Kemudian yang ke-10 masih di bagian hasil dan pembahasan. Kesalahannya yaitu pada kalimat efektif. Kalimatnya, bahasa-bahasa semacam itu menunjukkan penurunan kesadaran praktik bahasa dalam penulisan ilmiah. Kalimat kurang efektif karena frasa kesadaran praktik bahasa itu rancu. Maka perbaikannya, bahasa semacam itu menunjukkan menurunnya kesadaran terhadap penggunaan bahasa yang sesuai dalam penulisan ilmiah. Kemudian yang ke-11 sudah masuk ke dalam bagian kesimpulan. Kesalahannya yaitu pada struktur dan kesesuaian istilah. Kutipan kalimatnya, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan pendidikan yang menyeluruh. Kesalahannya, kata dibutuhkan sebaiknya diganti diperlukan karena lebih formal. Maka perbaikannya, oleh karena itu diperlukan pendekatan pendidikan yang menyeluruh. Kemudian yang ke-12 yaitu pada bagian kesimpulan. Kesalahannya kalimat efektif. Kutipan kalimatnya, dampak tersebut memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Kesalahannya, kalimat terlalu umum bisa diperjelas dengan penjelasan singkat di awal paragraf berikutnya agar lebih koheren. Perbaikannya, dampak tersebut bersifat ganda, mencakup sisi negatif dan positif terhadap kemampuan berbahasa mahasiswa. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari hasil analisis saya terkait analisis kesalahan berbahasa dalam karya tulis ilmiah. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.